Oke, nah ini karena udah ada siswa, ini udah. Oke, karena ini juga udah ada yang datang ya, ini Mbak April buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, ini bentar. Oh, berarti kan habis ngajar dari mana ya, Adik ya? Nah, ini Mbak Brun mau izin minum dulu sebentar. Nah, ini kalian boleh coba dulu kerjain soalnya ya. Sebentar, Mbak Brun mau minum sebentar aja ya. Maaf ya. Oke, ini kalian boleh coba kerjain dulu yang nomor satu. Nanti hasilnya berapa, kalian bisa itu ya, chat di kolom chat. Jadi nanti kalau sistemnya ini KBM online, nanti Mbak Bel akan nyuruh kalian ngerjain dulu, terus nanti jawabannya bisa dikirim ke kolom chat ya, oke? Nah, nanti hasilnya berapa, tolong chat di kolom chat, nanti Mbak Bel akan cek setelah minum, nanti Mbak Bel kesini lagi ya, oke? Oke, sebelumnya terima kasih ya udah mau nunggu. Oke, jadi karena kalian udah selesai belum ngerjain soal nomor satu, ketemunya berapa? Oke, kalau enggak ini Mbak Bel akan langsung bahas aja kali ya. Oke, nanti kalian bisa ketika Mbak ngerjain, kalian Iya, ngerjain, nanti bahas kita Mbak. nyocokin jawabannya di akhir ya, jawabannya sama apa enggak gitu ya. Oke, sekarang yang nomor satu dulu. Jadi nomor satu di sini diketahui bahwa akar C, ini akar C sama dengan 4 dibagi sepertiga. Ingat di sini berarti eh, akar C di sini kan 4 dibagi sepertiga. Ingat kalau pembagian itu kan bisa kita jadiin perkalian, tapi kalau misalkan pecahan nanti pecahannya itu dibalik ya. Berarti nanti di sini 4 dibagi 1/3 ini akan sama dengan 4 dikali 3/1. Gini ya. Sehingga nanti di sini akan diperoleh akar C itu sama dengan 4 kali 3 itu berarti 12. Oke. Nah, karena kita mau nyari nilai C aja, maka di sini kedua ruas Mbak April akan kuadratkan. Gini ya. Sehingga nanti akan diperoleh di sini C itu sama dengan 12 kuadrat berarti 144. Jadi nanti di sini nilai C-nya adalah 144. Oke, kayaknya kalau yang nomor satu ini tergolongnya gampang ya Mbak April, yakin kalian bisa, pasti bisa semua ngerjain yang soal nomor satu. Oke, Mbak akan lanjut soal nomor 2. Nah, ini juga sama ya, soalnya itu soal eksponen. Mbak April pengen kalian coba ngerjain dulu, tolong ini nanti hasilnya yang opsi mana ya. Nanti kirim di kolom chat. Oke, Mbak April tungguin dulu. 1 menit, oke?
Oke, ada yang udah jawab. Oke, sip. Kita coba cek ya jawabannya ya. Yang mana ya nomor 2. Ke nomor 2 di sini eksponen lagi. Berarti kita harus jadikan agar bilangan pokoknya itu sama semua. Di situ kan yang bilangan pokok paling kecil adalah 3. Maka 9 sama 27 harus kita jadiin 3 pangkat sekian gitu ya. Oke, berarti sekarang dari 9 dulu. 9 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 dipangkatin lagi sama setengah. Lalu dibagi 3 kali 27. Nah, 27 ini kita jadiin 3 pangkat 3. Oke, min 1/3. Oke, nah di sini pangkatnya itu kan bisa kita kali. 2 kali setengah maka 2-nya kita coret. Terus 3 kali min 1/3. 3-nya juga kita coret. Sehingga di sini nanti akan diperoleh hasilnya adalah 3 dibagi 3 kali 3 pangkat min 1. Oke, gini ya. Oke, nah berarti di sini tiganya, boleh dong kalau Mbak coret, berarti kan masih sisa 1/3 pangkat min 1. Ingat 3 pangkat min 1 itu kan sama dengan 1/3. Berarti sama ajanya kayak 1 dikali 3/1 atau sama dengan 3. Jadi jawabannya yang, ya benar, yang D jawabannya. Oke, sip. Lanjut nomor berikutnya. Nah, nomor 3. Coba kalau misalkan yang ini, itu berarti jawabannya kira-kira berapa nih? Oke, udah ketemu yang nomor 3. Kayak nomor 3 kita perlu uraikan satu-satu dulu ya. Jadi di sini diketahui bahwa median, nih, median, rata-rata, sama modusnya dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli adalah 7. Jadi di sini nanti misalkan Mbak April akan memisalkan bilangannya itu A, B, C, sama D. Oke, jadi dari sini soalnya diketahui bahwa mediannya itu adalah 7. Terus rata-ratanya itu juga 7. Dan modusnya itu juga sama dengan 7. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa selisih antara data terbesar sama data terkecil itu kan adalah jangkauan, oke? Berarti selisih data terbesar terkecil di sini kan Mbak misalin A, B, C, D itu udah urut ya. Berarti kan di sini terbesarnya itu adalah A. A ini yang A ini yang terkecil, D ini yang terbesar. Ini adalah min, ini adalah maksimumnya. Oke. Berarti di sini selisih antara data terbesar sama data terkecil itu adalah D dikurangi sama A, itu adalah 6. Oke. Nah, berarti di sini perhatiin lagi bahwa ada informasi yang namanya itu median. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Berarti median dari data ini adalah B sama C dijumlah dibagi sama 2. Berarti ini B plus C dibagi 2 sama dengan median. Mediannya itu 7. Oke, terus ini kita kaliin. Jadi akan diperoleh nanti B plus C-nya sama dengan 14. Oke. Nah, sekarang diketahui lagi di sini rata-ratanya itu 7. Ingat rata-rata itu kan berarti total seluruh data. Berarti X bar itu kan sama dengan A plus B plus C plus D dibagi sama 4. Oke. Rata-ratanya itu kan ada 7. Berarti 7 sama dengan A. Nah, ingat di sini B plus C itu kan sama dengan 14. Maka di sini B plus C ini boleh dong kalau misalkan Mbak ganti 14 ya. Berarti akan diperoleh A plus D itu sama ditambah 14.
terus dibagi 4. Lalu di sini 4 sama 7-nya dikali. 4 kali 7 berarti sama dengan 28 ya. Nah, 28 sama dengan A plus D ditambah 14. Berarti di sini akan diperoleh nanti A ditambah D sama dengan 28 kurangi 14. Berarti A plus D sama dengan 14. Nah, di sini kan kita punya dua buah persamaan ya. Persamaan yang pertama berarti D min A sama dengan 6. Terus persamaan yang kedua itu A plus D sama dengan 14. Nah, kita punya dua persamaan. Maka dari dua persamaan itu, kita kan bisa pakai SPLDV untuk mencari nilai A sama nilai D-nya. Oke, ini berarti D min A atau biar sama Mbak April nulisnya gini aja wes Om. Min A plus D sama dengan 6. Yang satunya itu A plus D sama dengan 14. Oke, kita bebas mau eliminasi A dulu boleh atau D aja boleh ya. Sini Mbak mau eliminasinya A aja. Berarti A biar habis tandanya kan plus. Berarti akan diperoleh 2D itu sama dengan 20. Maka D itu sama dengan 10. Oke, kalau D udah ketemu berarti kita bisa mencari A. Mau pakai persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kayaknya yang paling gampang pakai persamaan 2 aja ya. Jadi Anda akan diperoleh A plus D itu sama dengan ini A plus D sama dengan 14. Kan D-nya 10, berarti akan diperoleh A plus 10 sama dengan 14. Berarti A-nya sama dengan 14 kurangi 10. Berarti A sama dengan 4. Oke, nah kita udah ketemu D, kita udah ketemu juga A-nya. Oke. Nah, terus di sini berarti kan kita kurang mencari nilai B sama C. Oke, B sama C kita belum tahu berapa gitu ya. Tapi ingat di sini informasinya ya. Di sini B plus C bagi 2 ini kan adalah median ya. Ini adalah median. Mediannya itu B ditambah C sama dengan 14. Dan di sini ada informasi tambahan bahwa modusnya itu sama dengan 7. Ingat, modus itu kan adalah data terbesar yang paling mungkin muncul. Artinya di sini karena modusnya 7, maka nilai 7 ini akan muncul sebanyak 2 kali. Yang mana artinya karena medianya itu 14, maka di sini nilai B itu akan sama dengan 7 dan C juga akan sama dengan 7. Asumsinya dari mana? Asumsinya karena medianya itu 7 dan modusnya itu sama dengan 7 juga. Nah, ini nanti akan diperoleh nilai B-nya itu 7, C-nya juga 7. Oke, berarti di sini kita udah memperoleh 4 buah datanya ya. Dan kita di sini mau mencari hasil kali keempat data. Berarti kita mau mencari A kali B kali C kali D. Berarti 4 kali 7 kali 7 kali 10. Oke, 4 kali 7 itu kan berarti sama dengan 28. 28 kali 7 kali 10. Nah, di sini perhatiin ya. 8 kali 7 itu kan sama dengan 56. Ya nggak? Benar ya, 56 ya? Nah, berarti di sini yang satuannya itu angka 6. Nah, ini kan 6 kan sebagai satuan. Nah, dari opsi ini yang satuannya 6 itu kan hanya opsi D. Maka di sini jawabannya yang nomor 3 itu juga yang D. Nah, kita nggak usah hitung penuh karena di sini kita udah ketemu satuannya 6. Nah, yang satuannya 6 diopsikan cuma ada satu satu opsi yaitu yang D. Maka jawabannya yang D. 1976. Itu ya caranya ya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 nih. Coba kalian boleh coba kerjain dulu ya nomor 4 ya. 1 menit. Oke.
Lanjut, udah ketemu belum jawabannya? Lanjut. Tidak, oke. Itu langsung lanjut aja ya. Nomor 4 di sini ada 10 bilangan. Kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti langsung aja diurutin ya. Berarti 2. 2-nya kan ada 2 kali. 3-nya ada 1 kali. 4-nya ada 2 kali. Terus berapa lagi nih yang gede? 6 ya. 6-nya ada 2 kali juga. Terus 8. Habis itu 9-nya ada 2 kali. Dihitung nih udah sama belum jumlahnya? 10 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Udah sama ya? 10 ya? Terus di sini diketahui bahwa M sama N mempresentasikan bilangan pada posisi kelima sama ketujuh. Oke, kelima. Berarti kita hitung urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti M. Terus ke 7, 6, 7. Berarti yang ini adalah yang N. Oke, kita disuruh menghitung nilai M pangkat 4 min N. Oke. Nah, di sini M-nya itu kan 4. Terus 4 dikurangi N. N-nya itu 6. Berarti 4 pangkat min 2. Berarti sama dengan 1/4 pangkat 2. Maka 1/16. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 di sini kan banyak banget C enggak? Masih banyak waktunya nih. Boleh lah ya, 1 menit lah ya. Coba dikerjain dulu. Nanti kalau belum ada di kolom chat, baru lanjutin ya. Oke, ini Mbak Abdul lanjutin ya berarti ya. Sini ada sebuah bilangan 5 digit terdiri dari angka-angka 1, 3, 5 sama 7. Terus di sini punya ketentuan bahwa angka 7-nya itu muncul sebanyak 2 kali. Berarti kan bilangannya totalnya ada ini ya. 1, 3, 5, 7, 7. 7-nya muncul 2 kali. Akan dibuat bilangan 5 digit. Berarti kita bikin garis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena untuk bilangan yang terdiri dari 5 digit, oke? Nah, berarti di sini ingat total bilangannya kan ada 5 ya, ada 5 bilangan. Berarti di sini kolom pertama, karena ini kan kaidah pencacahan ya, jadi kita isi sama total bilangannya yaitu 5. Karena angkanya nggak boleh berulang, maka di sini kotak kedua atau baris kedua akan kita isi 5 kurangi 1, berarti 4. Dan seterusnya 3, 2, 1. Oke. Lalu di sini hati-hati ya. Ada 2 buah angka yang sama. Ini berarti nanti kalau kasusnya angkanya ada yang sama, ini adalah kasus permutasi dengan unsur yang sama. Nah, berarti di sini nanti kita bagi sama 2 faktorial. Karena di sini totalnya kan ada 2, 7-nya ada 2 kan. Maka kita nanti bagi sama 2 faktorial. Jadi nanti hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita bagi sama 2 faktorial. Berarti dibagi 2 kali 1. Coret, coret. Berarti 5 kali 4, 20. 20 kali 3 itu sama dengan 60. Oke, nah jawabannya ini ya. Oke, next. Oh iya, betul. Jawabannya ada yang menjawab nih ternyata nih. 60. Oke, sip. Lanjut ya, nomor berikutnya. Nomor 6. Oke, nah ini tentang grafik nih. Oke, Mbak April kalau grafik kayak gini tak tunggu berapa menit ya? 2 menit deh kalau grafik deh. Coba kalian oret-oret dulu ya.
Oke, ini Mbak April lanjut ya. Nanti sambil kalian ngerjain, Mbak April akan bahas ya. Jadi diketahui grafik Y sama dengan 8X plus A dan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X. Berpotongan di dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Terus di sini diketahui bahwa grafik Y kuadrat plus 5X itu melalui titik A, min 6. Nah, berarti kan kalau di sini ada suatu grafik yang melalui titik, maka titiknya itu kita substitusi. Berarti di sini nanti A, min 6 kita substitusi ke grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 5X. Oke, berarti A ini kan sebagai X dan min 6 ini sebagai Y. Berarti akan diperoleh min 6 sama dengan A kuadrat plus 5A. Oke, ini kita nanti cari dulu nilai A-nya ya. Jadi nanti yang min 6, Pak Abdul akan pindah ruas ke sini ya. Jadi nanti akan diperoleh A kuadrat plus 5A plus 6 sama dengan 0. Lalu kita cari faktornya ya, karena ini persamaan kuadrat. Berarti akan diperoleh A plus 3 A plus 2 sama dengan 0. Jadi nanti ketemu A-nya itu sama dengan min 3 atau A-nya sama dengan min 2. Oke, ini ada dua buah nilai A. Oke. Terus di sini diketahui lagi bahwa grafik Y sama dengan 8X plus A dan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X itu kan berpotongan di dua titik. Kalau grafik yang saling berpotongan, maka nanti tinggal kita sama dengankan aja ya. Berarti Y sama dengan Y. Nanti akan diperoleh 8X plus A itu sama dengan X kuadrat plus 5X. Oke, ini kayak biasa ya, kita buat jadi persamaan kuadrat, maka akan diperoleh X kuadrat plus 5X min 8X min A sama dengan 0. Berarti akan ketemu X kuadrat min 3X min A sama dengan 0. Nah, di sini kita kan mau mencari nilai X1 kali X2. Ingat kalau di persamaan kuadrat ya, X1 kali X2 itu rumusnya kan C per A. Nah, di sini ingat di sini kan ada nilai A yang belum kita tahu nilainya berapa. Tapi tadi kan kita udah cari ya nilai A-nya ya. A-nya ada min 3, A-nya ada min 2. Kita coba satu-satu. Di sini ketika kita pakai A-nya sama dengan min 3, nanti kan akan diperoleh persamaan kuadratnya X kuadrat min 3X plus A sama dengan, sorry kok plus A. Kan A-nya itu tadi 3 ya. Berarti plus 3 sama dengan 0. Berarti di sini X1 kali X2 itu kan sama dengan C per A. C-nya itu berarti sama dengan 3, A-nya 1. Berarti sama dengan 3. Nah, ternyata kan kalau misalkan 3 itu kan nggak ada jawabannya. Berarti sekarang kita coba yang A-nya sama dengan min 2. Coba ini kita substitusi, berarti akan diperoleh X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Berarti nanti akan diperoleh X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Berarti sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang ini, 2. Yaitu yang jawabannya ya, yang nomor 6. Oke. Oke, Mbak lanjut ya. Lanjut nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Nah, ini nih. Ini tentang koordinat ya. Oke, baru pengen coba kalian oret-oret dulu. Baru tunggu 1 menit ya.
Oke, nah kita lanjut ya nomor 7 ya. Nomor 7 di sini kita disuruh mencari jarak PQ dan RS. Berarti kan PQ itu kan sisi yang bawah ini adalah PQ. Lalu jarak PQ ke RS. Nah, ingat yang namanya jarak itu kan berarti yang tegak lurus ya. Berarti yang ini nih. Nanti kita cari jaraknya tuh yang ini. Nah, tegak lurus. Nah, ini berarti kita mencari jarak. Ini Mbak misalin jaraknya T. Oke. Nah, berarti kalau kita mau nyari jarak, ketika kita lihat garis T ini adalah garis yang tegak ya. Ingat, kalau garis tegak, kita harus melihat koordinat yang sumbu Y. Lihat koordinat di sumbu Y. Terus nanti kalau kalian melihat garis yang ini, yang datar gini, maka kita lihatnya itu koordinat yang sumbu X. Oke, nah gini ya caranya ya. Oke, berarti karena di sini T-nya itu adalah garis yang tegak, maka kita lihat koordinat yang sumbu Y. Nah, kita lihatnya yang ini nih. 17 sama 12. Sehingga nanti jarak dari PQ ke RS itu T tadi sama dengan 17 kurangi 12 yaitu 5. Ya, jawabannya yang D. 5 ya. Lanjut. Oke, Mbak rasa yang ini masih gampang. Nomor 8. Oke, luas daerah trapesium PQRS. Ingat yang sebelumnya kita sudah menghitung bahwa tingginya itu adalah 5. Oke, kita udah tahu tingginya 5 nih. Oke, T-nya sama dengan 5. Berarti kan sekarang kalau trapesium nih, luas trapesium itu kan ini ya, A plus B, berarti atas plus bawah kali tinggi bagi 2. Rumusnya ini. Oke, nah sekarang sisi atas itu berarti yang ini. Nah, dari sini ke sini. Ingat, karena ini garisnya itu yang horizontal, maka kita melihat yang sumbu X. Maka 7 sama 13. Maka panjangnya berapa? Panjangnya berarti 13 kurangi 7. Berarti sama dengan berapa nih? 6 ya. Terus kalau yang bawah, berarti yang ini. P ke Q. Itu berarti kita lihat juga yang sumbu X. 6 sama 14. Maka panjangnya adalah 14 kurangi 6. Yaitu 8. Oke, berarti tinggal kita masukin ke rumus luasnya aja. Berarti A atasnya itu 6, bawahnya itu 8 dan tingginya itu 5 dibagi 2. 6 tambah 8 itu berarti 14 kali 5 bagi 2. Oke. 7 kali 5 berarti 35. Nah, jawabannya berarti yang C. Oke, sip, betul. Yang udah jawab. Lanjut nomor 9. Oke, nomor 9 kita disuruh mencari tinggi prisma. Coba kalian kerjain dulu ya. Oke, sekarang tidak ada yang jawab ya. Oke, Mapel akan bahas nih coba yang nomor 9 ya. Jadi nomor 9 di sini disuruh mencari tinggi prisma. Terus diketahui volume prismanya. Oke, volume prisma itu rumusnya adalah luas alas prisma dikali sama tinggi prismanya. Oke, kan volumenya diketahui itu 315 ya.
Terus luas alasnya, kan kita udah nyari tadi trapesium ya. Luas alasnya itu 35. Oke, berarti 35 dikali sama tinggi prisma. Oke, berarti tinggi prismanya itu sama dengan 315 dibagi sama 35. Ya, sama dengan 9 jawabannya. Oke, sip. Lanjut, nomor 10. Udah tuh. Eh. Nah, 10 coba jawabannya yang mana? Nomor 10. Oke, ketemu nggak yang nomor 10? Coba-coba Malu pengen kalian tuh mencoba dulu gitu ya sebelum April bahas nih. Oke, ada yang jawab. Oke, karena ada yang jawab, kita coba bahas ya nomor 10 ya. Jadi di sini Adila mengambil makanan ya dari kotak X sama kotak Y masing-masing satu secara acak. Nah, ingat di sini kotak X sama kotak Y itu kan adalah dua kotak yang berbeda di mana apa kejadian yang di kotak X itu tidak akan mempengaruhi kejadian yang ada di kotak Y. Artinya kayak kejadian masing-masing nih itu berbeda. Artinya kalau misalkan dua kejadian yang berbeda, jenis peluang ini adalah jenis peluang saling bebas. Nah, peluang saling bebas itu sebenarnya kita cuma ini mengalihkan peluang kejadian A sama peluang kejadian B. Nah, rumusnya tuh ini. Jadi kan kalau misalkan di sini dari kotak A sama kotak X ya, masing-masing kan diambil satu ya, satu buah secara acak. Artinya di sini kita kan tinggal mencari peluang A. Berarti misalkan kalau peluang A itu peluang yang di kotak X, kalau yang peluang B itu peluang yang di kotak Y. Berarti di sini kita disuruh mencari peristiwa mana yang paling mungkin terjadi ya. Nah, peristiwa yang paling mungkin terjadi itu kan berarti peristiwa yang memiliki peluang paling gede. Jadi kita mencari peluangnya itu yang besar. Eh, sorry. Oke. Oke, sekarang caranya itu kita cek per opsi. Dari opsi A dulu. Opsi A, di sini kan Aldila mendapatkan dua buah permen. Nah, sekarang kita lihat
di kotak X, ingat karena ini kejadian saling bebas ya kan, satu buah barang tuh Aldila ngambil di kotak X, satu barangnya lagi Aldila itu ngambil di kotak Y, maka beda-beda kejadiannya. Sekarang dilihat opsi A ya, opsi A kan dua buah permen, berarti satu permen itu nanti akan ada di kotak X dan satu permennya lagi ada di kotak Y. Nah sekarang yang di kotak X itu kan permennya ada berapa nih berarti? Permennya ada 4 ditambah sama 2. Berarti ada 6 permen. 6 permen dari total barang yang ada di kotak X adalah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 4. Berarti sama dengan 9 tambah 6. Berarti 15. Berarti ini 6 per 15. Terus yang di kotak Y itu permennya ada 3 tambah 3. Berarti 6 juga. 6 per 15. Maka peluang yang opsi A itu adalah 36 per 225. Oke, sekarang kalau yang opsi B, Aldila mendapatkan 2 buah biskuit. Oke, sekarang kita cek yang kotak X. Biskuitnya itu ada berapa? Ada 5 ditambah sama 4. Berarti ada 9. 9 dari 15 barang. Terus yang di kotak Y, biskuitnya ada 4 ditambah sama 5. Berarti 9 juga. 9 per 15 sama dengan 81 per 225. Oke, sekarang kita cek yang opsi C. Mendapatkan 2 buah biskuit rasa coklat. Sekarang kita cek yang kotak X. Biskuit rasa coklat itu kan berarti hanya ada 5. Berarti 5 per 15 dikali sama yang di kotak Y. Biskuit coklatnya itu berarti kan ada 4 ya. 4 per 15. Berarti 20 per 225. Oke, sekarang kalau yang D. Aldila mendapatkan 2 buah makanan rasa coklat. Berarti yang di kotak Y, di kotak X dulu. Yang makanan rasanya coklat itu kan ada 4 ditambah sama 5, berarti 9. 9 per 15. Terus yang di kotak Y, makanan rasa coklat itu kan ada 3 ditambah sama 4, berarti 7. 7 per 15. 9 kali 7 itu 63 per 225. Nah, terus yang terakhir itu yang E. Aldila mendapatkan 2 buah makanan rasa vanila. Itu berarti yang vanila 2 tambah 4, 6. Terus yang kotak Y 3 tambah 5, 8. 6 kali 8 itu kan sama dengan 48 per 225. Nah, yang peluangnya besar otomatis kan yang pembilangnya paling besar yaitu yang 81 per 225. Artinya jawabannya yang B. Iya, betul. Oke, lanjut nomor berikutnya ya, nomor 11. Nah, 11. Kira-kira berapa nih nomor 11 nih jawabannya nih? Oke, yang nomor 11 kayaknya Mbak mau langsung bahas aja ya, sambil kalian ngitung, sambil Mbak April akan menerangkan. Oke, yang nomor 11 di sini kan diketahui bahwa AB panjangnya itu sama dengan 8. Berarti A ke B ini panjangnya tuh 8. Oke. Terus di sini yang mau dicari itu adalah jarak E ke AB atau E ke AB itu berarti sama dengan EF. Jadi kita itu mau mencari EF-nya itu berapa? Oke. Nah, di sini cara mencari EF kita akan gunakan konsep kesebangunan. Pakai konsep kesebangunan. Nah, nah di sini kita perhatikan dulu untuk yang segitiga ABC. Nah, segitiga ABC di situ kalau misalkan kita mau mencari EF, maka kan kita harus pakai perbandingan kesebangunannya yaitu EF. EF ini nanti berbanding sama BC, itu nanti akan sama dengan AF dibanding sama AB. Nah, di sini AF-nya kan kita belum tahu. Sini Mbak mau misalin AF-nya itu adalah X. Maka di sini FB itu adalah 8 dikurangi sama X. Gitu ya. Oke, EF di sini mau kita cari BC. BC-nya itu berarti sama dengan 3
Lalu AF-nya itu X, dan di sini AB-nya itu sama dengan 8, berarti iya benar, AB-nya sama dengan 8 ya. Nah, gini. Berarti di sini 3-nya kita kaliin, berarti akan diperoleh EF itu sama dengan 3X per 8. Oke, ini untuk yang segitiga ABC. Sekarang kita yang kedua, perhatikan segitiga yang DAB. Nah, untuk yang segitiga DAB, maka perbandingan kesebangunannya adalah EF dibanding sama AD itu akan sama dengan apa nih, berarti FB dibanding sama AB. Oke, EF mau kita cari, AD-nya itu 8, lalu FB-nya itu sama dengan 8 min X, dan AB-nya sama dengan 8. Ya, 8 sama 8-nya coret, berarti di sini akan diperoleh EF-nya sama dengan 8 kurangi X. Nah, di sini ada EF, maka di sini EF-nya kita sama dengan kan ya. Oke. Jadi di sini akan diperoleh EF sama dengan EF. Berarti 3X per 8 itu sama dengan 8 min X. Oke, terus 8-nya kita kaliin ke sini. Berarti akan diperoleh 3X sama dengan 8 kali 8, 64 dikurangi 8X. Terus 8X-nya pindah luas ya. 3 tambah 8 berarti sama dengan 11X. Itu sama dengan 64. Berarti X sama dengan 64 per 11. Nah, sekarang kita kan mau nyari panjangnya EF. Kita boleh pakai ini atau ini. Kalau Mbak mau pakai yang ini aja deh. Mau pakai 8 min X. Berarti 8 kurangi 64 per 11. Oke, berarti ini kita samain jadi 11. 11-nya kaliin ke 8. Berarti 88 kurangi 64. Berarti sama dengan 24 per 11. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, sudah. Oke, sip. Ya, ada yang udah jawab juga dan jawabannya benar. Oke, ini Mbak akan lanjut yang nomor 12. Next. Oke, ini kalau mau di screenshot dulu boleh. Atau kalau nggak nanti Mbak kirim ke grupnya kalian aja deh ya. Next, nomor 12. Oke, ini kalian boleh coba kerjain dulu ya. Bentar ya, 1 menit ya. Oke, ada yang nemu belum nih nomor 12 nih? Bentar, harus tarik nafas dulu. Oke, kalau gitu ini Mbak Abel akan ngerjain dan kalian juga ikut ngerjainnya. Nanti kita di akhir akan cocokin jawabannya. Oke, apakah sama apa enggak gitu ya. Oke, di sini ada 6 buah bilangan positif. Punya rata-ratanya itu 5/1/3. Jadi di sini rata-rata 1, 4, 7, 3, B sama 8 punya rata-rata sama dengan 5/1/3. Oke. Terus di sini diketahui bahwa jangkauan dari bilangan keenam bilangannya dikurangi sama rata-rata adalah M per 45. Berarti jangkauan dikurangi sama X bar itu sama dengan M per 45.
Nah, jangkauan itu ingat ya rumusnya, jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi sama nilai minimum. Nah, artinya di sini kita perlu tahu dulu dong semua datanya. Di sini kan ada satu data yang belum kita tahu, yaitu B ini nih. Kita belum tahu berapa gitu ya. Artinya kita harus mencari B dengan informasi dari rata-rata. Gitu ya. Jadi di sini X bar itu kan sama dengan 5/3. Kita jadiin pecahan biasa berarti sama dengan 16/3 gitu ya. Oke. X barnya itu kan berarti sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 7 tambah 3 tambah B tambah 8 dibagi sama 6 itu sama dengan 16/3. Oke, 3 sama 6-nya boleh dicoret. Berarti 2 nanti kaliin ke 16 ya. Terus kita hitung. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. Tambah 3, 15 ya. 15 tambah 8 ini terakhir. Berarti sama dengan 23 atau 23. Sorry, salah. Maaf. 23 plus B sama dengan 16 kali 2. Berarti 32. Yang artinya B sama dengan 32 kurangi 23. Berarti ketemunya berapa nih? 11 kurangi 12 kurangi 3 itu 9. Berarti B-nya ketemu 9. Nah, kan B-nya udah tahu. Artinya di sini jangkauannya J itu kan sama dengan maksimum. Maksimumnya 9, minimumnya itu 1. Berarti 9 kurangi 1 sama dengan 8. Oke. Nah, berarti di sini kita udah tahu nih. Kok ini Mbak udah nulis P sih? Sorry, ini M ya maksudnya ya. Ya Allah. Ini M. Nah, berarti jangkauan kita udah tahu, rata-rata udah tahu ya. Berarti di sini nanti kita bisa substitusi ke persamaan ini. Jangkauan min X bar itu kan sama dengan M/45. Jangkauannya 8, X barnya itu 16/3 sama dengan M/45. Ini kita samain dulu penyebutnya jadi 3. 3 kita kaliin ke 8 ya. Oke. Berarti 3 kali 8 itu 24 kurangi 16 sama dengan M/45. Dibagi berarti 15. Oke, 24 kurangi 16 itu berarti sama dengan 8 ya. 8 sama dengan M/15. Oke, ini dikali. Berarti 15 kali 8. Iya, sama dengan 120. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, nomor 13 nih, himpunan. Coba jawabannya yang mana nih? Apa? Apa? Yang nomor 1, pernyataan 1 bener nggak? Di sini ingat ya, kalau misalkan kita itu dari ini himpunan A kurangi B kurangi C, maka caranya gini. Ini kan himpunan A, oke? Himpunan A ini. Karena Bonus. itu apa namanya? Gini deh, kita data dulu apa yang ada di himpunan A dulu ya. Himpunan Ayo mas jemput bapak nanggon. tanda daerahnya itu kan 1, 2, 4, sama 5 nih. Oke. Nah, sorry, salah kurung gini harusnya ya. Terus yang himpunan B, daerahnya itu kan berarti berapa tuh? 2, terus 3, habis itu 4, habis itu 6. Nah, daerahnya kan ini. Sorry, Mbak, aku salah nulis nih. Astagfirullah. Daerahnya 6, berarti gini ya, 6. Terus yang himpunan C, itu kan daerahnya berapa tuh? 5, 4, 6, sama 7. Nah, karena di sini tuh tandanya dikurangi, maka di sini kalau ada angka yang sama kayak himpunan A itu kita coret. Nah, ini coret kayak gini. Nah, terus habis itu kan ada yang sama lagi nih 4. Terus habis itu 5. 5 nih sama kayak ini. Oke? Terus ada lagi nggak yang sama? Nah, udah ya. Berarti kan 1 nggak ada yang sama. Artinya di sini
Kalau misalkan kita menghitung operasinya itu A kurangi B kurangi C, itu kan maka akan sisa daerah yang satu aja. Berarti pernyataan satu ini benar, gitu ya. Oke, terus sekarang nih yang pernyataan dua, kita disuruh mencari A gabungan B, terus diiris sama, sorry, A irisan B terus digabung sama C. Berarti yang mana nih? Kalau misalkan A irisan B, itu kan berarti kita cari angka yang sama ya. Jadi kalau A irisan B itu kan anggotanya, kita cari yang sama nih anggotanya. Antara A sama B, yang sama itu kan berarti dua nih, dua. Terus sama 4. Oke. Terus ini kan digabung sama C. Berarti digabung sama C itu anggotanya 5, 4, habis itu 6 dan 7. Berarti kan harusnya ini total gabungan dari semuanya, ya nggak? Nah, di sini kalau pernyataan yang dua itu kan anggotanya cuma satu toh, daerah dua. Sedangkan di sini kan harusnya anggota yang mencakup semua ini. Berarti yang pernyataan dua itu salah. Oke, berarti pernyataan dua salah, otomatis A salah, C salah. Berarti jawabannya itu karena satu benar, jawabannya otomatis yang B. Dan yang 3, 4 nggak usah dicek. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 14. Oke, nah ini nih, tentang batas interval. Jadi ketemunya berapa nih? Coba dicoba dulu 1 menit ya. Oke, ada yang udah jawab nih nomor 14. Oke, Mbak Bla akan langsung kerjain aja ya. Di sini ada suatu fungsi P yang terletak di suatu interval ya. Intervalnya itu adalah 8 per X min 1 kurang dari PX kurang dari 4 kali 3 pangkat X. Nah, di sini kita disuruh mengecek untuk nilai P di X-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini X sama dengan 2. Nanti kita harus substitusi ke intervalnya ini. Nah, jadi kan di sini akan diperoleh 8 dibagi sama 2 min 1 kurang dari P2 kurang dari 4 kali 3 pangkat 2. Ini ya. Oke, 2 kurangi 1 kan 1. 8 per 1 itu 8. 8 kurang dari P2 kurang dari 4 kali 9. Berarti 36. Berarti ini intervalnya nanti antara ini. Jadi antara 8 sampai 36. Dia disuruh mencari mana sih yang enggak mungkin. Ingat yang tidak mungkin. Sekarang kita cek. 30. 30 itu kan otomatis berada di antara 8 sampai 36. Jelas ya, berarti ini mungkin. Terus 20 juga sama mungkin. 10 juga mungkin. Nah, yang tidak mungkin itu only yang 3 ini. Artinya jawabannya yang 4 saja. Iya, betul banget. Oke, Imrata keren. Terus lanjut ya. Next, nomor 15. Coba nih hasilnya berapa nih 15 nih.
Oke, ada yang ketemu belum nih nomor 15 nih? Coba jawabannya berarti yang mana? Yang nomor 15. Oke. Kalau nggak ini Mbak Abla akan kerjain, kalian juga ikut ngerjain ya. Kalau gitu ya nomor 15 ya. Jadi di sini kita disuruh mencari faktor. Oke, faktor lagi, faktor persekutuan. Berarti kalau ketemu kata-kata faktor, kita harus mencari, enggak, cara gampang itu kita ngecek bilangan yang habis membagi, oke? Punya ingat keyword ini ya, yang namanya faktor itu adalah bilangan yang habis membagi. Oke. Nah, sekarang di sini kan kita disuruh mencari faktor persekutuan dari 16 kuadrat plus 80. Oke, ini kita nggak bisa pakai carcep. Yaudah, kita hitung manual aja ya. 16 kuadrat, 16 kuadrat itu berarti apa nih? 16 kuadrat itu 25, entar, 254, saya mampir lupa nih kalau 16 kuadrat. Oh iya, 256, kok 254 sih? Sorry, sorry. Hari ini 256 ditambah sama 80. Berarti angkanya itu adalah apa nih? 256 ditambah sama 80 itu berarti 36. 336. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang yang satunya kita hitung 18 kuadrat min 72. Oke, ini kita hitung biasa aja. 18 kuadrat itu kan berarti 324. Kita kurangi sama 72. Berarti sama dengan berapa tuh? 500, 252. Nah, ini kan kita udah ketemu nih bilangannya ini. Sekarang kita disuruh mencari mana yang merupakan faktor persekutuan. Jadi kita cek satu-satu di sini. Ada 4 buah angka. Sekarang kita cek dulu untuk yang angka 6. Oke? Nah, 6 di sini kita cek apakah 6 itu nanti akan membagi habis 336 sama 252. Jadi kita cek dulu untuk yang ini. Oke, 336 kalau misalkan kita bagi 6 itu kan sama dengan 30 bagi 6 itu 5. Oke, terus 36 bagi 6, 6. Berarti 56 bisa ya. Terus yang 252 itu kita bagi 6. Berarti berapa tuh? Itu kalau kita bagi 6 hasilnya itu kan berarti 42. Nah, berarti ini bisa juga. Berarti artinya 6 ini membagi habis atau merupakan faktor. Terus yang 7, kita cek. 336 kita bagi 7 itu berarti sama dengan berapa tuh? 336 bagi 7 berarti 48 ya. Bisa juga. Terus yang 252 kita coba bagi 7. Oke. 252 kalau kita bagi 7 itu sama dengan 36. Oke, nah sekarang kalau kita cek ya, yang 3 sama 4 itu kan kelipatan 7. Biasanya nih ya, kalau suatu angka bisa dibagi 7, itu nanti akan bisa juga dibagi kelipatannya. Oke, tapi kita coba buktikan ya. Sekarang yang 14. Coba 336, kalau kita bagi 14, itu kan hasilnya sama dengan 24. Nah, bisa juga kan? Terus kalau yang 252 kita bagi 14. Itu hasilnya juga sama dengan berapa nih? 18. Artinya kan bisa dibagi nih. Ya nggak? Nah, nanti eh, dua angka ini 336 sama 252 itu pasti otomatis akan habis dibagi juga sama 21. Ini kalau kalian nggak percaya tinggal dihitung aja. Artinya di sini angka 6, 7, 14, dan 21 itu semuanya habis membagi 336 sama 252. Nah, yang dua itu kalian bisa coba sendiri ya, tapi itu harusnya nanti membagi habis. Oke? Artinya semua pilihan ini adalah faktor, maka jawabannya yang E. Oke, lanjut berikutnya ya nomor 16. Oke, yang 16 ini Mbak akan langsung kerjain aja ya. Nanti kalian bisa apa namanya menyimak sambil nanti kalau misalkan ada pendapat lain boleh disampaikan ya. Kalau ada gitu ya. Jujur soalnya kalau ini udah masuknya soalnya agak analitis nih. Oke, di sini ya daerah lingkaran dengan pusat A itu punya jari-jari 7 dan jari-jarinya itu 9 dan memiliki luas L1. Oke, di sini ada suatu lingkaran nih.
Oke, lingkaran dengan pusatnya itu A. Ini lingkarannya itu punya luas L1, berarti karena jari-jarinya itu 9 ya, maka luasnya itu pi r kuadrat, berarti pi kali 9 kuadrat sama dengan 81 pi. Oke, nah sekarang ada ada lingkaran yang kedua ya, yaitu lingkaran dengan pusat B terletak di dalam lingkaran A. Nah, Mbak Lin mau ilustrasiin dulu ya. Jadi tuh ini ada lingkaran A nih. Ini ada lingkaran A ya. Oke, lingkaran A di sini kan punya pusat A. Oke. Dan nanti di dalam lingkaran A ini akan ada suatu lingkaran B. Oke. Nah, Mbak Lin mau ilustrasiin gini deh. Ini aja. Nah, ini misalkan ya, ini misal aja nih, misal. Ini ada suatu lingkaran B. Oke, lingkaran B itu kan punya pusat juga. Misal pusatnya di sini. Nah, gini ya. Nah, tapi di sini hati-hati. Di sini itu kan kalau misalkan yang jari-jari lingkaran B, berarti jari-jari lingkaran B itu kan adalah jarak dari A ke B. Oke. Ingat di sini itu pusat lingkaran B itu kan bisa letaknya itu pas di pusat A, ya nggak? Bisa juga di pojok sini, ya nggak? Oke. Dan rentangnya itu berarti kalau misalkan dua lingkaran yang sepusat berarti kan jari-jarinya itu 0 ya. Oke, terus ingat jari-jari lingkaran A itu 9, berarti dari sini ke sini itu sama dengan 9. Dan pusat lingkaran B bisa aja terletak tepat pada lingkaran ini. Nah, jadi kayak berhimpit antara lingkaran A sama sama pusat lingkaran B-nya, gitu ya. Artinya kalau misalkan pusat lingkaran B-nya di sini, maka nanti jari-jarinya ini, berarti AB ini itu akan sama dengan 9. Nah, berarti nanti rentang jari-jari ini akan berkisar antara 0 sampai 9 ini, oke? Jadi akan ada banyak range nih untuk jari-jari lingkarannya nanti ya. Oke. Nah, oke di sini berarti kita bisa mencoba beberapa jari-jarinya ya nggak? Di sini Mbak April mau ini deh nyoba yang paling kecil. Berarti kan kalau misalkan paling kecil di sini boleh dong kalau misalkan Mbak April mau nyoba jari-jarinya itu karena mendekati 0 ya Mbak mau nyoba 0,1 deh. Oke. Terus bisa juga dong kalau misalkan Mbak April mau nyobanya itu karena mendekati 9 ya berarti 8,9. Oke, boleh ya berarti ya kalau kayak gini ya. Oke, kita coba cari ketika jari-jarinya itu 0,1 sama 8,9 itu nanti apakah kuantitas P berarti L2 per L1-nya itu akan kurang dari atau lebih dari 1/4. Oke, itu jawabannya harus konsisten ya. Pokoknya kalau perbandingan kayak gini. Oke, di sini L1-nya udah kita hitung ya sebelumnya 81 per pi. Sekarang kita tinggal menghitung L2. Oke, L2 ini akan ada dua macam. Di sini ketika Mbak Bel akan ambil jari-jarinya itu 0,1. Berarti pi kali 0,1 pangkat 2. Berarti kalau 0,1 pangkat 2 itu sama dengan 0,001. Oke. Oke, ini ya. Terus kalau di sini Mbak Bel akan ambil jari-jarinya itu pi kali 8,9 kuadrat. Ini kan berarti nanti akan berkisar 8,9 itu berarti kan 8 kuadrat itu 64. Berarti 64, tapi kan kurang dari 81 ya. Berarti berkisar antara 64 pi sampai 81. Jadi Mbak Bin mau ambil tengah-tengahnya aja wes kalau kayak gini. Mbak Bin mau ambil sekitar di 70 berapa ya? Kan 64 sampai 81. Oke, tapi karena ini 0,9 pasti akan mendekati 81. Oke, Mbak Bin akan ambil 7,9 sekian aja ya. Pi. Nah, gini. Oke, sekarang kita cari kuantitas P sama kuantitas Q. Kuantitas P ini adalah L2 per L1. Oke,
L2 ini berarti kan ada dua macam ya nilainya ya. Bisa juga 0,01 atau kalau 0,01 itu berarti sama dengan berapa nih? 1/100 ya. Dibagi sama L2 yaitu dibagi sama 81 pi. Ini berarti nanti akan diperoleh hasilnya itu berapa nih kalau kayak gini? Berarti hasilnya sekitar 1/8100 8100. Nah, ini kuantitas P-nya. Otomatis kan kalau 1/8100 otomatis P-nya akan kurang dari Q. Ini kalau kita pakai yang ini. Nah, kalau kita pakai yang L2-nya itu 0,01. Oke, sekarang kalau misalkan kita pakai L2-nya itu sama dengan 79, sekian sekian pi, maka nanti hasilnya akan beda lagi. Maka kuantitas P ini akan sama dengan berapa nih? L2/L1. Berarti sama dengan ini kan 79, sekian sekian pi dibagi sama 81 pi. Oke, pi-nya coret. Oke, 79/81. Itu berarti nanti nilainya itu akan sekitar berapa nih? Kalau dibagi ya. Itu berarti, oke, ini kita ambil yang mendekati aja kali ya. Di sini kalau misalkan 4 ini, nah 4 kalau misalkan kita kaliin 20, ini kita kaliin 20 itu kan akan hasilnya 20/80, ya nggak? Nah, sedangkan di sini tuh kan 81/79, otomatis di sini nilainya akan lebih gedean yang P. Nah, hati-hati ya, ketika kita pakai luas keduanya itu adalah ini, 79, sekian sekian pi, maka di sini akan diperoleh bahwa P-nya itu lebih dari Q. Nah, ini kan ada dua buah nilai. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Berarti kan ini menandakan bahwa jawabannya itu tidak konsisten. Nah, kalau misalkan jawabannya tidak konsisten, itu berarti hubungan antara P sama Q nggak bisa kita tentukan. Maka jawabannya itu yang D untuk nomor 16. Sebenarnya itu ini akan kelihatan ya. Ini akan kelihatan ketika kalian tuh awal menentukan jari-jari untuk yang L2. Kan jari-jarinya tuh bisa ada range-nya ya. Range-nya antara 0 sampai 9 ini. Nah, gitu ya. Jadi cara tentu ini kayak gitu. Kalau yang nomor 16. Oke, next lanjut nomor 17. Oke, di sini apa nih? Ada eksponen ya. Ini eksponen lagi nih. Berarti kalau misalkan ketemu soal tipe kayak gini, kita harus sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu untuk yang kuantitas P sama kuantitas Q-nya. Oke, sekarang untuk kuantitas P dulu. Kan 9 pangkat X min 1 dibagi sama 3 pangkat X min 1. Berarti di sini yang atas nih bisa kita sederhanain ya. 9 pangkat X kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat X, terus kita pangkatin 2. Ini min 1/3 pangkat X min 1. Ingat, berarti ini kita nanti ngubahnya pakai rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Ingat ya. Berarti yang atas itu nanti akan diperoleh bentuknya itu 3 pangkat X. Sorry, ini belum Mbak jabarin ya. Berarti ini A plus B, A min B. Berarti nanti akan diperoleh 3 pangkat X plus 1 dikali sama 3 pangkat X min 1 dibagi sama 3 pangkat X min 1. Oke, ini coret. Coret. Berarti akan diperoleh yang kuantitas P adalah 3 pangkat X plus 1. Kayak gini ya. Nah, terus yang ini, yang Q. Oke. 9 pangkat X plus 1 dibagi 3 pangkat X. Berarti yang 9-nya kita ubah dulu jadi 3 pangkat 2. Dibagi sama 3 pangkat X. Berarti akan diperoleh 3 pangkat 2X plus 2. Ingat, ini tinggal dikurangi sama X. Berarti akan diperoleh 3 pangkat X plus 2. Nah, kayak gini ya.
Terus di sini, karena di sini intervalnya itu berkisar antara minus 0,5 sampai 0,5, maka di sini kita bisa mencoba X-nya itu sama dengan yang gampang aja deh. 0 aja ya. Oke. Kita coba untuk X sama dengan 0. Kita substitusi ke kuantitas P sama Q. Oke, sekarang kalau kita substitusi X sama dengan 0 ke P, maka akan diperoleh 3 pangkat 0 plus 1. Berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Terus kita substitusi ke Q. Berarti akan diperoleh 3 pangkat 0 plus 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 berarti 9. Artinya di sini kuantitas Q itu akan lebih besar dari kuantitas P. Berarti jawabannya itu yang mana nih? Yang B ya, kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Oke, lanjut nomor 18. Kayak ini SPLTV. Jadi SPLTV di sini itu kan solusinya D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Berarti langsung aja D, E, F-nya diubah jadi X, Y, Z. Berarti dari persamaan satu akan diperoleh 4X plus 10Y min F sama dengan min 12. Kok min F? Ya Allah. Maaf ya. Berarti di sini harusnya itu min Z. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin ya, di sini itu kan variabelnya 2, ini DE, terus ini sampai F. Maka pasti di sini kita akan eliminasi dulu yang variabelnya itu hanya ada di dua persamaan. Berarti yang F ini. Berarti di sini kita langsung ubah aja yang persamaan ketiga. Berarti ketemu 2X plus 5Y plus 2Z itu sama dengan 4. Oke, kan kita mau eliminasi Z, maka biar Z-nya itu habis, kita yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Jadi akan diperoleh 8X plus 20Y min 2Z itu sama dengan minus 24. Gini ya. Terus yang bawah berarti 2X plus 5Y plus 2Z itu sama dengan 4. Oke, ini biar Z-nya habis, maka kita tambah. Berarti akan diperoleh berapa nih? 10X ditambah 25Y. Oke, Z-nya habis, berarti sama dengan min 20. Ini akan jadi persamaan ke-4. Oke, nah sekarang yang persamaan kedua kita ubah. Berarti 2X plus 5Y sama dengan min 4. Oke, ini persamaan ke-2. Nah, sekarang berarti kita eliminasi lagi nih persamaan yang ke-2 dan 4. Oke, berarti ini 2X plus 5Y sama dengan min 4. Terus yang ini 10X 25Y ini min 20. Nah, sekarang kan kayak tadi ya, kita eliminasi satu variabel ya. Kita pilih, misal mau eliminasi X. Ini berarti kali 5 kali 1. Berarti akan diperoleh 10X plus 25Y sama dengan min 20. Yang bawah juga sama ya. Sorry, 25Y. Nah, hati-hati di sini. Di sini kan kalian akan ketemu dua buah persamaan yang sama, ya nggak? Jadi kalau mau kalian kurangi, mau kalian tambah, itu nanti akan hasilnya itu 0 sama dengan 0. Nah, gimana nih? Nah, kok ada kok hasilnya kok 0 sama 0 nih? Gimana nih kalau kasus kayak gini gitu? Bentar. Sorry, sorry, sorry. Kok ditambah sih? Maaf nih tadi. Nulisnya dikurangi harusnya nih. Nah, misalnya kalau dikurangi itu kan berarti di sini hasilnya 0 sama dengan 0. Ya nggak? Nah, kalau misalkan kalian itu kok ketemu ada hasil 0 sama sama dengan 0, ini menandakan bahwa SPLTV-nya itu punya banyak solusi. Artinya apa? Artinya di sini nanti X sama Y-nya itu akan memenuhi untuk semua X dan Y bilangan real. Yang artinya apa? Yang artinya di sini nilai X-nya tuh bisa banyak banget, gitu ya. Oke.
Terus yang Y-nya itu juga sama. Y-nya itu juga anggota bilangan real dan ini itu semuanya memenuhi. Artinya apa? Artinya di sini X-nya tuh boleh solusinya satu atau X-nya mau solusinya dua boleh. Dan Y-nya kalau solusinya tiga boleh atau Y-nya solusinya empat juga boleh. Nah, kalau kayak gini itu kan akan ada banyak solusi, ya nggak? Nilai X-nya kan ada bisa berapa aja, Y-nya bisa berapa aja. Yang itu nanti akan menyebabkan ketidakkonsistenan nilai P atau kuantitas P. Sehingga kalau misalkan kasusnya kayak gini, itu kita nggak bisa menentukan hubungan antara kuantitas P sama kuantitas Q. Yang artinya apa? Artinya informasinya itu tidak cukup. Nah, ini semua X dan Y-nya anggota real itu memenuhi. Nah, kalau misalkan kayak gini, untuk semua X, Y-nya itu memenuhi ya, anggota bilangan realnya memenuhi, itu berarti di sini informasinya itu kurang. Karena di sini nilai P ini akan ada banyak banget. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 18 adalah yang D. Informasinya itu kurang. Karena di sini SPLTV-nya punya banyak solusi. Itu ya. Lanjut, nomor 19. Oke, nomor 19 di sini diketahui bahwa ada persamaan garis yang pertama. Oke. Persamaan garis pertama memotong sumbu X di titik A 1,0. Maka di sini titik 1,0-nya kita substitusi ke persamaan garisnya. Berarti di sini 0 sama dengan A kali 1 berarti A plus B. Berarti A itu sama dengan min B. Kayak gini ya. Atau bisa juga kita tuliskan di sini itu B-nya sama dengan min A. Ini sama aja. Ya, nah, terus di sini kita disuruh ngecek apakah kedua garis berpotongan di kuadran 3. Ingat berarti garis L1 sama L2 berpotongan. Maka kalau misalkan garisnya berpotongan, itu berarti Y sama dengan Y. Maka di sini AX plus B sama dengan 2X plus 1. Berarti nanti di sini tadi itu kan B-nya sama dengan min A ya. Berarti kita substitusi aja. Berarti di sini AX min A sama dengan 2X plus 1. Oke, di sini berarti nanti kita cari dulu untuk nilai X-nya. Berarti 2X-nya kita pindah luas ya. Berarti akan diperoleh AX min 2X sama dengan 1 plus A. Ini X-nya kita keluarin ya. X dalam kurung A min 2 sama dengan 1 plus A. Jadi akan ketemu X-nya sama dengan 1 plus A dibagi A min 2. Nah, ketemu ini. Oke, sekarang di sini diketahui bahwa A-nya itu kan kurang dari 0 ya. Oh ya, sorry. Ini kan berpotongan di kuadran 3. Kalau misalkan di kuadran 3, itu berarti nanti nilai X-nya itu akan negatif dan Y-nya juga akan negatif. Oke. Terus sekarang kita cek untuk pernyataan satu ya. Pernyataan satu, jika nilai A-nya itu kurang dari 0, berarti kan A-nya itu negatif tuh. Berarti nanti akan ketemu X-nya berapa nih? Berarti kalau A-nya negatif nih, berarti A itu kan kalau negatif bisa aja A-nya itu min satu min 2 dan seterusnya ya. Oke, wait. Di sini Mbak Bel akan nyoba angka aja, guys. Di sini kita misalin kalau A-nya itu min satu, guys. Kalau misalkan A-nya min satu, nanti kan akan ketemu X-nya itu sama dengan berapa tuh? Oke, berarti satu min satu 0. Oke, 0 dibagi bilangan apapun hasilnya 0. Terus kalau di sini Mbak April coba, kalau misalkan A-nya itu berapa ya? Hmm, A-nya itu min setengah deh. Itu kan berarti akan diperoleh berapa tuh? Setengah dibagi sama
min 2,5 ya nggak? Berarti hasilnya itu tetap nanti X-nya itu suatu bilangan negatif ya. Nah, artinya di sini X-nya itu kan pasti negatif ya. Oke. Hmm. Tapi di sini kan kalau yang pakai pernyataan satu aja nih, kita udah tahu sih A-nya itu pasti A-nya itu negatif ya. Tapi di sini kan kita baru ketemu X-nya itu negatif terus nih. Kan kita kurang nyari Y, ya nggak? Nyari Y ini nanti dia akan bergantung sama nilai B-nya. Nah ini nih. Kayak contohnya itu persamaan yang ke ini. Nah, yang ke satu ini. Di sini kan ada nilai B yang belum kita ketahui berapa ya nggak? Di sini pasangannya itu B itu kan sama dengan min A. Berarti kalau misalkan A-nya selalu negatif, itu B-nya itu akan positif ya nggak? Nah, sehingga di sini nanti akan diperoleh persamaannya Y sama dengan, ingat A-nya kan negatif terus, berarti minus A, sorry nih. Oke, karena A-nya itu negatif, terus habis itu kan B-nya itu positif ya itu ya. Oke, B-nya itu positif. Terus X-nya tadi itu kan kita udah ngitung X-nya itu X-nya itu tadi negatif ya. Berarti ini kalau misalkan A-nya itu selalu negatif, ya nggak di A-nya itu negatif. Sorry, sorry, sorry. Mbak April lupa nyoba untuk A-nya itu yang agak gede ya. Sorry, sorry, sorry. Coba kalau di sini itu A-nya Mbak coba, hmm, contoh aja min 3 deh. Berarti di sini akan ketemu berapa nih? -2, -5. Oh, oke. Berarti di sini malah X-nya ini nggak konsisten nih. Ada yang X-nya positif, ada yang negatif ya. Sorry, sorry, sorry. Sini berarti akan diperoleh X-nya itu positif. Oke. Nah, sebenarnya dari sini tuh kelihatan sih. Ini ada yang negatif, ada yang positif. Berarti kan A-nya aja itu kan nilainya tidak konsisten. Berarti kalau pernyataan satu aja itu tidak cukup. Oke, sekarang kita cek untuk yang pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua itu kan pernyataannya hanya B kurang dari 2. Sorry, kok B sih? Nah, tadi kita kan udah tahu bahwa nilai B itu sama dengan min A. Min A kurang dari 2. Artinya A-nya itu lebih dari berapa nih? Lebih dari -2. Nah, tadi di sini kalau misalkan A-nya itu lebih dari -2, itu oke, kalau A-nya lebih dari -2 kan kita udah ngitung, berarti kan kalau A lebih dari -2, A-nya kita bisa ambil berapa ya? 1,5 bisa ya? -1,5. Itu berarti kalau kita ambil A-nya itu -1,5, maka X-nya berapa nih? X-nya itu berarti nanti jadinya -0,5. Ininya pasti juga negatif kan? Berarti negatif 3,5. Berarti ini hasilnya akan selalu positif. Ini hasilnya malah positif loh. Hmm, ini X-nya malah nggak konsisten lagi. Kan kalau tadi kita nyoba X-nya itu 0 sama -1/2, hasilnya itu kan negatif. Oke. Oke, kalau ini tadi kita ambilnya itu -1/2, itu berarti ini yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti hasilnya negatif. Oke, ini nggak konsisten lagi ternyata. Ada yang plus, ada yang min. Berarti kalau kita pakai pernyataan dua aja itu juga tidak konsisten ya jawabannya ya. Berarti yang pernyataan dua aja itu juga tidak cukup. Terus kalau misalkan mau kita gabung ya, berarti kalau mau digabung satu sama dua, berarti ini sama intervalnya mana di yang satunya nih? Yang ini ya, itu kita gabung satu dan dua. Tuh nggak taruh mana nih? Habis nih. Sini aja deh ya.
1 dan 2. Itu kan berarti kita nanti akan dapat intervalnya itu min 2 kurang dari A kurang dari 0. Ini juga sama kayak tadi. Di sini kan berarti kalau range-nya min 2 sampai 0 nanti nilai A-nya itu akan nggak konsisten. Nilai X-nya itu nggak konsisten lagi. X-nya itu bisa positif, bisa negatif. Karena di sini, kan ini kan kita udah nyoba ya, kalau A-nya itu min setengah negatif, tapi kalau A-nya itu tadi kita coba berapa nih, min 1,5 itu positif kan hasilnya kan nggak konsisten. Maka ini kalau kita gabungin pun juga tidak cukup. Berarti dua-duanya nggak cukup. Artinya jawabannya yang E. Oke. Terakhir ya, yang nomor 20. Apa nih? Oke, ada fungsi GX sama fungsi HX. Oke, di sini kita disuruh mencari apakah terdapat bilangan real P sehingga nilai GP itu sama dengan HP. Oke, tadi kita langsung hitung. GP sama dengan HP. Oke, berarti di situ yang GP, P-nya kita substitusi ke X ya, berarti akan diperoleh 2P kuadrat ditambah MP itu sama dengan berapa tuh berarti? P kuadrat min N. Ini ya, berarti di sini akan diperoleh 2P kuadrat min P kuadrat plus MP plus N sama dengan 0. Berarti P kuadrat plus MP plus N sama dengan 0. Ingat di sini kan disuruh mencari bilangan real P. Berarti kalau misalkan P-nya itu adalah bilangan real, maka syaratnya itu diskriminannya akan lebih dari sama dengan 0. Karena di sini P itu bertindak sebagai variabel yang ada di persamaan kuadrat. Berarti kita cari dulu diskriminannya. Berarti nilai A-nya sama dengan, A-nya 1, M-nya itu sama dengan, kok M sih? B-nya sama dengan M, dan C-nya sama dengan N. Oke, berarti dia lebih dari sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti M kuadrat min 4 kali 1 kali N lebih dari sama dengan 0. Berarti M kuadrat berapa nih? M kuadrat min 4N lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita akan peroleh persamaan ini ya. Persamaan ini. Oke. Nah, sekarang kita harus ngecek masing-masing ini ya pernyataannya ya. Di sini kalau misalkan apa namanya kita cek pernyataan 1, M min 5N sama dengan 0, berarti kan di sini M-nya sama dengan 5N. Kayak gini ya. Nah, berarti kalau misalkan M itu sama dengan 5N, itu sebenarnya bisa kita substitusi sih ya. Oke, nah ini karena M-nya sama dengan 5N, maka di sini Mbak April persamaan ini M-nya Mbak ganti 5N ya. Berarti 5N pangkat 2 min 4N lebih dari sama dengan 0. Oke, 25N kuadrat min 4N lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini eh, kalau misalkan kita perhatiin ya, nah di sini nilai 25N kuadrat, ini kita kelihatan ya. Di sini kalau N kuadrat itu kan pastinya adalah suatu bilangan bulat positif. Terus ini 25 lagi nih angka depannya, terus ini 4N. Otomatis di sini nilainya D-nya akan selalu lebih dari 0. Ya enggak? Kalau D-nya lebih dari 0, maka di sini jawabannya itu P pasti suatu bilangan real. Nah, berarti kalau kita pakai pernyataan 1 aja itu cukup. Terus sekarang kalau kita mau pakai pernyataan ke-2, itu M lebih dari M plus 1. Oke.
Terus di sini berarti kalau misalkan kita mau pakai pernyataan ini, di sini kita harus apa namanya? Ini ya, ambil bilangan aja deh paling gampangnya deh. Kita ambil di sini itu contoh contohnya nih loh, kan di sini M-nya lebih dari N plus 1. Berarti dong kalau misalkan di sini itu Mbak April ambil M-nya itu sama dengan 10, M-nya itu 12. Ya nggak? Boleh dong. Terus kalau misalkan contoh yang lain di sini Mbak April ambil N-nya itu 5, M-nya itu 3. Oke. Nah, di sini nanti kita ngecek nilai nilai diskriminannya ya. Oke. Oke, di sini kita ngecek nilai diskriminannya. Berarti caranya kita coba satu-satu nih. Oke, tadi di sini M kuadrat 12 kuadrat dikurangi sama 4 kali 10. Berarti kan 144 dikurangi 40 sama dengan 104. Berarti kan D-nya lebih dari 0. Terus kalau misalkan kita ambil yang ini, maka nilai diskriminannya itu sama dengan 3 kuadrat dikurangi 4 kali 5 ya. Berarti sama dengan berapa tuh? Oke, berarti kan kalau kita ambil yang eh ini kalau kita ambilnya yang M-nya 3, terus N-nya 5, ini salah ya, berarti sorry, kok Pak Bro ambil ini sih? Ini nggak bisa, sorry, berarti yang bisa kita coba tuh yang ini, atau bisa juga kita ambilnya itu M-nya itu 1, M-nya 3, boleh ya kalau ambil ini ya. Itu berarti akan diperoleh M kuadrat min 4N sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 1, berarti 9 kurangi 4 sama dengan 5. Berarti kan ini diskriminannya 5. Kalau diskriminannya 5 itu kan berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kalau kita udah cek dua-duanya, itu semua nilai diskriminan yang kan lebih dari 0. Berarti kalau kita mau pakai pernyataan 2 aja itu juga cukup. Nah, artinya jawaban untuk nomor 20 itu yang D. Satu aja cukup atau 2 saja cukup. Oke, siapa itu? Ntar di akhir mau. Oke, boleh banget nanti pembahasan soalnya akan kita kirim ke grup ya. Oke, sip. Atau kalau mau screenshot, boleh deh screenshot. Apa mau dikirim ke grup aja ya? Kayaknya kirim ke grup aja kali ya, oret-oretannya ya. Ini berarti ada grup Ambis, grup Piku, sama grup ya Man IC. Oke, nanti di-share ya di grup ya. Oke, nah karena udah selesai sampai 20 nomor, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Oke, Mbak Bel doain kalian semua itu semoga bisa tahun ini tuh bisa lolos ke PTN yang kalian mau di jalur SNBT ya. Amin. Oke, sekian dari Mbak April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.